perasaannya sekarang di buku catatannya. Bikin lingkaran, bikin bulat. Misalnya, kalau senang gimana? Senyum. Begini. Kalau lagi marah gimana? Kalau lagi sedih gimana? Ini mata apa keringat? Nah, seperti itu. Sekarang gambarkan. Gede, tidak apa-apa. Oke, sudah selesai siapa? Angkat tangan. Senang bajak laut ya? Ya, boleh. Oke, silakan. Siapa yang mau jadi Melsi? Oke. Ya, ke belakang. Nah, lihatin dulu punya Melsi, teman-teman. Perasaan saya hari ini apa, Melsi? Senang karena dapat belajar di alam. Perasaan saya hari ini sangat senang karena bisa belajar di alam. Dari belakang. Gini, perasaan saya Perasaan saya hari ini senang karena bisa naik motor kaisar dan belajar di alam. oh karena senang naik motor kaisar. Jadi sampai tidak pernah naik motor kaisar ya? Ini pertama kali ya? Enggak. Oke, silahkan. Angkat semuanya. 1, 2, 3. Aku aja bu nama senang. Angkat begini. Nama Angkat, saya. angkat. Mati di ada tangan. Baru lahir. Bu nama senang. Gambar hadap ke kamera. Gambar. Ya banyak aman anak itu. Oke, sudah. Kemarin kita sudah mengumpulkan data ya. Yang kita kumpulkan data apa yang kemarin? Timbangan. Berat Badan. Caranya gimana? Caranya dengan pencatatan langsung ya. Pencatatan langsung maksudnya diukur, udah diukur, ditimbang badannya pakai timbangan badan gitu. Nah, selain untuk pencatatan langsung ada gimana lagi pengumpulan data? Kalau misalnya ibu mau ngambil data nilai anak-anak, caranya gimana? Jadi cara mengumpulkan nilainya gimana? Dengan ulangan atau tes. Kalau misalnya kita mau mendapatkan informasi tentang kebun sarang hari ini, caranya gimana? Bertanya langsung kan, namanya apa? Nah, nanti kan anak-anak akan wawancara Pak Selamat. Jadi siap-siap nanti ya. Soal apa pertanyaan-pertanyaannya ya, yang ingin anak-anak ketahui dicatat nanti. Terus selain tes, selain wawancara atau bertanya langsung, selain pencatatan langsung, yaitu mengukur tadi, langsung catat. Terus cara yang keempat gimana? Untuk mengumpulkan data. Misalnya ibu mau mengumpulkan data tentang perasaan anak-anak waktu belajar di sekolah. Kayak kemarin ibu ada kirim lewat Google Form. Perasaannya waktu belajar di sekolah gimana? Dia ibu kirim lewat link. Kuesioner atau angket. Kalau isian singkat itu harusnya ibu print itu soalnya. Cuman karena ibu lagi isoman kemarin kan, jadi akhirnya dibuat di Google Form. Nah, dari 4 cara ini, yang mana yang paling disukai sama anak-anak? Kalau isian singkat itu kita dapat banyak informasi, misalnya nama, hobi, makanan kesukaan, warna kesukaan, cita-cita. Kita bisa dapat banyak data kalau dari isian singkat. Gitu. Dari 4 cara ini anak-anak sukanya yang mana? Isian singkat. Yang isian singkat coba angkat tangan. Kalau kalian isian singkat, kalian harus buat kertas kayak gini. Kalian tulis. Apa yang mau kalian ketahui dari teman-teman? Buat dulu tabel lah di buku catatan ya. Bu nama Kalau misalnya anak hobi makanan kesukaan, berarti kalian harus buat sebelahnya 2 kolom lagi gitu lah. Ngerti? Kalau cuma untuk 1 aja, kalian buat 1 aja kotak. Paham gak? Jadi nomor, nama siswa sama terserah nak berapa ikut data yang ingin anak-anak ambil dari kawan-kawan. Bu, halo. Nama sendiri jangan mengumpulkan. Nama sendiri jangan dimasukin. 12 enggak
coba deh. Anak-anak terserah, pikirkan apa yang anak-anak sukai. Yang suka makan berarti tulis makanan kesukaan gitu. Nah, untuk dapatkan data silakan mau caranya wawancara, mau caranya. Ayo kumpulkan datanya. Makanan. Sambal petai. Nyapu. Jadi lauk nasi dengan sambal petai. Cuma gitu aja. Nasi sama sambal petai. Kangkong, Bu. Kadang masak ayam. Ayam diapain? Ayam diapain? Tidak mungkin kan ayam yang lagi kokok-kokok gitu. Banyak. Banyak dulu namanya. Namanya tulis dulu. Tulis dulu namanya. Membaca. Tulis Tania hobinya makan. Siapa yang memiliki kebun saham di sini? Ya tentu sudah Bapak lah, Pak Slamet. Nah, Selain Bapak Slamet, selain Pak Slamet, karena di lingkungan sini kan banyak kebun saham, jadi itu memang berkelompok. Nama kelompok Bapak itu Tekad Bersama, beranggotakan 20 orang. bagaimana cara menanam saham? Kalau mau nanam saham itu pertama harus persiapkan lahan, kedua pasang pajit. Pupuk apa yang digunakan? Oh, pupuk. Terima kasih. Setelah tadi kan penanaman, begitu lubang itu harus diisi yaitu dengan kompos atau pupuk kandang pertama. Yang kedua mengenai masalah kapur. Karena unsur hara di daerah Belitung Timur ini, Belitung dan sekitarnya terlalu tinggi, jadi untuk merendahkan unsurnya itu harus pakai kapur. Apalagi? Bagaimana cara melihat tanaman saham yang subur dan tidak subur? Kalau tanaman yang subur itu terbukti yaitu hijau. Kalau tidak subur itu kuning warnanya. Jadi perubahan disitulah. Dan satu lagi, begitu pucuknya itu ketahuan. Kalau sahang minimal 20 cm jarak ini ruasnya, batang yang utamanya itu intinya subur. Kalau cuma 10 cm atau 5 cm itu batang yang utamanya itu intinya kurang subur. Nah itu. Berapa lama Pak saham dapat dipanen? Kalau dari awal penanaman, kalau sahang itu tidak dipotong untuk pembibitan lain itu 1 tahun 8 bulan. Apalagi? Bagaimana Pak proses setelah saham dipanen? Pada umumnya kalau di daerah Belitung ini, sahang itu setelah dipanen direndam untuk menghasilkan lada putih. Pak, berapa banyak hasil panen saham satu pohon? Kalau yang normal itu 1 kilo 8 on, 1,8 kilo. Apalagi?
Bagaimana cara memetik sahang yang benar, Pak? Oh, kalau cara memetik sahang yang benar itu dengan cara yaitu dipetis ya. Jadi gini ya caranya, ini ditarik. Sebagian orang kan mau cepat, ini yang salah. Apabila batang ini repui, makan pupuk, ini bisa patah. Kalau kayak gini, jadi yang bagusnya itu gitu ya. Pak, berapa maksimal tinggi pohon sahang? Maksimal pohon sahang itu 3 meter. Bibitnya dari mana, Pak? Oh, mengenai masalah bibit, ini kan bisa untuk dari pohon yang sudah ada untuk dikembangkan gitu. Jadi minimal kalau satu batang subur itu mencapai 9 bibit dalam 1 tahun. Kasih pupuknya berapa minggu sekali Pak atau per hari? Kasih pupuknya itu kalau sudah hidup itu 3 bulan sekali untuk mencapai sahang yang normal. Pak, jadi setelah panen kan itu kan dimasukin ke karung atau langsung dicuci? Dimasukin karung, direndam Bu. Direndam. Jadi tumbuk ini, Udah direndam. Itu terserah mau ditumbuk. biar Itu minimal 12 hari. Direndam 12 hari. Iya. Sampai kulitnya kelupas. Iya. Habis itu digisak, Habis itu dicuci bersih-bersih karena dilumpur sendiri ya. karena Belitung Timur ini Belitung itu kan sahangnya lada putih Bu. Oh, Gitu. kita ya. Kalau di daerah Lampung lain kan lada hitam. Sini kan minimal lada putih yang dicari. Jadi direndam 12 hari minimal itu baru dicuci. Setelah dicuci dijemur. Kalau panasnya normal 3 hari udah siap dikonsumsi atau diuangkan. Tapi pemerintah Belitung Timur rencana mau menciptakan mesin penggiling sahang. Jadi nanti begitu panen langsung digiling, pengupasan gitu. Jadi nggak perlu lama waktu, paling lama 4 hari udah siap dari panen, petik, kupas, langsung jemur, selesai. Karena ini manual kan, 12 hari rendam, terus 3 hari jemur, 15 hari. Ya, Lama itu setengah bulan. baru dapat duit. Ya. Oke, sekarang udah tahu kan cara panen? Nah, Sekarang kita bantuin Pak Slamet untuk panen. Oke? oke. Mana kan Ini Dilihat dulu. ini termasuk buah sahang normal. Nah, ciri-ciri sahang tua, ini yang ada yang merah Bu kayak gini. Nah, gitu. Baru kurang dipetik. Nah, aku mau dipetik. Kalau belum ada, ngasih jauh-jauh jangan. Jangan, takutnya belum sempurna tuanya. Oh. Anak-anak siap untuk panen? Siap. Nah, petik. Perlihatkan ke depan. Oke. Lihat berapa banyak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih apa? Terus apa lagi? L3. Perasaan saya saat merencanakan aksi nyata modul 2.2, saya sangat khawatir akan transportasi ke kebun sahang. Mengingat jarak dari sekolah ke kebun sahang sekitar 3 km. Dan jika anak-anak bersepeda, jalannya kurang begitu baik karena kebun sahang berada di tengah-tengah hutan. Namun setelah mendapat informasi dari Pak Slamet, pemilik kebun, anak-anak akan diangkut dengan motor R3. Belajar di alam bertujuan agar anak-anak lebih mencintai alam dan mereka bisa belajar secara langsung di kebun sahang, mengingat sebagian besar orang tua mereka
memiliki kebun saham. Anak-anak dapat merasakan jerih lelahnya orang tua mereka saat bekerja di kebun saham. Saya ingin menanamkan jiwa kepedulian, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sejak dini. Saya sangat senang akhirnya murid kelas 5 dapat belajar di alam. Dan saya memilih sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah kami, yaitu kebun saham. Dan kali ini kami belajar di kebun saham milik Pak Slamet. Slamet adalah salah satu ketua kelompok tani, yaitu kelompok tani tekad bersama di desa Lintang. Pak Slamet pernah menjadi juara 1 nasional lomba tani se-Indonesia. Pasti akan banyak hal baru yang akan didapatkan oleh murid kelas 5. Saat memulai pembelajaran di kebun saham, murid kelas 5 memulai pembelajarannya dengan mengungkapkan perasaan mereka, yaitu menggambar wajah atau emoji pada saat itu juga. Tujuannya adalah untuk menanamkan kejujuran, keterbukaan, dan kesadaran diri atau emosi pada murid. Dan pada waktu itu semua anak-anak menjawab sangat senang karena bisa kembali belajar di alam. Yang sebelumnya anak-anak pernah belajar di kebun karet dan juga di geoset tempat asal. Pembelajaran dilakukan dengan mengumpulkan data kesukaan sesuai dengan kesukaan murid kelas 5 dan mengumpulkan datanya juga dengan cara yang mereka sukai. Perasaan saya waktu itu sangat senang dan bahagia karena melihat murid-murid saya juga senang dan bahagia. Pembelajaran yang saya dapatkan kali ini, saat murid senang dan bahagia, mereka pun akan lebih mudah menerima pembelajaran. Dan saya selalu mengingat bahwa setiap murid itu selalu berbeda, sehingga harus menggunakan media atau cara yang mereka sukai, dan tentunya memberikan bantuan atau scaffolding kepada mereka yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran, saya ingin memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional pada setiap pembelajaran, selalu menggunakan teknik mindfulness, baik itu dengan cara mendengarkan, menggambar, ataupun lainnya, yang tentunya variasi dari sehari ke sehari, untuk memberikan ketenangan dan fokus belajar pada murid. Sebelumnya saya belum pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya sudah menerapkan. Pada saat itu saya belum mengenal namanya pembelajaran sosial emosional. Hanya pada saat itu pembelajaran sosial emosionalnya tidak maksimal, tapi melalui beberapa trik pada modul ini membantu saya dalam menanamkan kembali pembelajaran sosial emosional pada murid. Yang sebelumnya murid sulit untuk memahami pelajaran walaupun menggunakan media yang tentunya media yang saya pilih sendiri. Namun dengan belajar sesuai dengan kesukaan murid, ditambah dengan belajar di alam, mereka akan dapat mengingat sekitar 90% pelajaran karena mereka melakukannya sendiri. Tidak hanya itu, pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional akan membuat murid menyenangi pelajaran karena mereka belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting karena dapat menumbuhkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu juga pembelajaran sosial emosional tidak kalah pentingnya, karena dari pembelajaran sosial emosional akan dapat membentuk karakter murid. Dan saat kedua pembelajaran ini berhasil, maka aspek akademik murid pun akan berkembang. Terima kasih, demikian refleksi dari saya. Salam dan bahagia.